Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk rakan-rakan yang baru saja bersama dengan kami di program Kita Santai Aja. Saya Amar Yusof. Hari ini kita bersama-sama dengan seorang tetamu yang saya sudah ikuti beliau sudah lama di laman media sosial YouTube. Jadi apa yang saya lihat pada pertama kali saya menonton lelaki ini di YouTube, saya rasa macam wow, kontennya adalah sangat jujur, sangat harmoni. Yalah, sementara untuk kita mengharmonikan hubungan antara adik-beradik Indonesia dan Malaysia. Jadi di laman interview kita kali ini untuk Mubual, kita bersama-sama dengan Cak Lonjong. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amar, halo. Ya. Salam dari Malaysia, Cak. Aduh, sudah bermisai ya, Cak ya? Iya, ini saya usahakan bermisai walau agak sedikit gatal. Okey, Cak. Terima kasih untuk kelapangan masa yang Cak luangkan untuk kami di Bernama TV untuk temu bual kali ini dalam program Kita Santai Aja. Tajuknya, Cak, Harmoni Adik-Beradik, Cak. Okey, mungkin ramai yang ingin berkenal dengan Cak. Siapa Cak Lonjong ni, Cak? Silakan, Cak. Ya, halo kawan-kawan Malaysia. Saya ucapkan selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kondisi kawan-kawan sehat-sehat saja. Nama asli saya sebenarnya bukan Cak Lonjong, tetapi adalah Fauzi Al-Azhar. Itu nama asli saya. Kenapa Cak pakai nama Cak Lonjong, Cak? Ada orang yang bertanya, apa itu Cak, apa itu Lonjong, Cak? Oh ya, oke. Cak itu kalau dekat Jawa Timur, Jawa Tengah itu adalah di Malaysia abang atau mas itu. Jadi bukan gelaran Cak itu. Banyak ramai yang mengatakan Cak itu adalah gelaran. Bukan. Cak itu adalah istilah kami memanggil abang. Bang Lonjong, Cak Lonjong, Mas Lonjong. Nah, seperti itu. Sementara kenapa saya memakai kata lonjong ya? Dikarenakan dulu waktu ketika saya masih bekerja di beberapa perusahaan ya, ramai yang mengatakan saya ini seiras seperti komedian Cak Lontong yang ada di Indonesia. Nah, mungkin sebagian, muka lu mirip dengan Cak Lontong deh. Akhirnya saya mempunyai channel YouTube, saya plesetkan nama saya menjadi Cak Lonjong. Begitu. Oke, jadi Cak itu maksudnya abang lah. Abang. Baik, tapi Cak duduk di mana di Indonesia? Di mana tempat tinggal Cak di Indonesia? Saya duduk di kawasan kota Jombang, Provinsi Jawa Timur. Itu dekat dengan Surabaya. Okey. Jadi sudah pun berkahwin, mempunyai dua cahaya mata, Cak memilih untuk membuat konten Malaysia Indonesia dan juga menunjukkan apa yang berlaku di Malaysia dan sebagainya. Kenapa memilih Malaysia, Cak? Karena memilih Malaysia ini sebenarnya ada beberapa alasan. Masih dengar suara saya, Bang ya? Ya, dengar. Oke. Awalnya dulu saya membahas masalah otomotif di channel saya, otomotif kereta tua, kereta old, lama ya. Nah, suatu ketika saya membahas tentang bola sepak karena jujur saya sangat suka dengan bola sepak Indonesia, timnas Garuda terutama saya sangat-sangat suka. Ini bisa ini terlepas. Gatal, Bang. Maaf ya. Gatal ini baru 5 menit ini ya. So, akhirnya ketika views channel YouTube saya naik ketika saya membahas bola sepak Indonesia versus bola sepak Malaysia. Itu di sana Indonesia kalah dengan Malaysia, saya marah. Wah, ini bagaimana nih, kita negara besar kok selalu kalah dengan Malaysia ini, kenapa? Negara besar kalah dengan negara kecil, memalukan. Saya marah-marah gitu kan. Tapi yang aneh, ini dengan saya emosi seperti itu, orang-orang Malaysia ini kok malah memberi saya support. Tenang lah, Cak, relax, Cak. Ada pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah. So next pertandingan saya doakan Indonesia menang. Wah, dari situ saya, ini orang-orang Malaysia komentar kok malah tidak ikut marah, tetapi malah saya disupport. Nah, dari sini saya akhirnya lebih tertanya-tanya lagi dengan Malaysia kan. Nah, suatu ketika di pertandingan final Malaysia versus Vietnam, Malaysia menang. Saya tengok gaya corak
permainan Malaysia ini memang bagus daripada Indonesia waktu itu kan. Dia rapat betul antar pemain depan, tengah dan juga belakang. Akhirnya Malaysia waktu itu menang dengan Vietnam. Saya mengucapkan tahniah, selamat. Ya saya harus sportif kan, harus sportif mengakui kalau memang permainan Malaysia lebih bagus daripada Indonesia. Saya mengucapkan selamat. Akhirnya ramai lagi views dan juga ucapan terima kasih kepada saya. Nah, akhirnya ramai juga kawan-kawan dari Malaysia itu berkongsi, Cak, coba jalan-jalan ke Kuala Lumpur, coba mengenal budaya Malaysia dan lain sebagainya. Ternyata lebih penasaran lagi. Nah, sejak saat itu saya akhirnya menetapkan sudah, saya akan mencoba mengenal negara Malaysia dari musik, mungkin budaya, apa-apa saja yang ada di Malaysia. Okey. Baik, ini kata rakan-rakan kita di Facebook, kata Wah Azrin, salam Rek. Kata Alif Aiden. Okey, salam, waalaikumsalam. Kata Alif Aiden, halo. Wow, Cak lonjong. Peminat Cak di Malaysia ramai sekali. Cak, bila pertama kali Cak datang ke Cak? Bila pertama kali? First time Cak tu? Datang ke Malaysia? Ya. Buka itu aja lah, waktu Cak. itu ada saya buka ya. Ini aduh gatal loh. maaf. Datang di Malaysia itu waktu sebelum Marcona tahun 2019, waktu itu November. Jadi Cak datang ke Malaysia. Putaran grup G, iya, putaran grup G FIFA. Ini FIFA untuk World Cup. Saya masih ingat betul dekat Bukit Jalil itu, selamat datang saudaraku Indonesia. We are serumpun. Saya masih ingat betul itu. Jadi bagaimana apa yang Cak lihat di Bukit Jalil itu memberikan satu kesan dalam diri Cak? Macam ni cara orang menyambutnya. Iya, betul. Saya akhirnya tersentuh hati saya ya. Tapi di satu sisi lain sebagai manusia jujur, ini pertama kali saya datang ke negara orang, saya datang ke Malaysia ini ada rasa takut juga sebenarnya. Wajar sebagai manusia ya. Ada perasaan takut ya, karena ya seperti di media sosial itu kan antara Malaysia dan Indonesia kan selalu gaduh begitu kan. Itu ada perasaan takut sebenarnya. Iya betul. Tapi realitinya ketika saya berkunjung ke Bukit Jalil dengan memakai atribut Garuda di tengah-tengah supporter Malaya, alhamdulillah aman-aman saja. Padahal dalam pemikiran saya di awal tadi, wah ini saya berada di tengah-tengah Ultras Malaya, ini saya auto dihentam jadi bonyok muka saya. Ternyata ya enggak gitu loh, aman-aman saja di sana. Kita ngopi, kita bersalam-salaman, bertegur sapa, aman-aman saja di sana, nggak ada apa-apa. Okey. Jadi waktu itu ternyata pandangan Cak terhadap Malaysia itu terus berubah, terhadap Ultra Malaya dan sebagainya, terus berubah Cak, dan ianya terus menjadikan Cak rasa ingin tahu lebih tentang Malaysia, begitu? Iya, betul sekali. Ya, maksudnya begini, ramai orang Indonesia ini kan mengatakan kalau Malaysia itu hanya negara kecil yang tidak ada apa-apanya. Ya maaf sebelumnya, tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika kita mau mengenal, ternyata kalau membahas Malaysia itu sangat banyak sekali berbagai unsur-unsur, aspek-aspek. Misal ini kita membahas bola Malaysia satu pembahasan. Bola Malaysia ini nggak akan pernah ada habis-habisnya ini. Ini masalah sukan ya. Belum lagi masalah persamaan budaya. Ini juga nggak ada habis-habisnya bila kita bahas. Ada berbagai budaya yang sangat mirip dengan Indonesia. Di sini ada sate, di Malaysia ada sate. Ya kan, di Malaysia ada keris, di Indonesia pun juga ada keris. Ini banyak ternyata yang bisa kita bahas itu. Tidak hanya musik pun juga seperti itu. Itu banyak sekali yang bisa kita bahas itu. Baik, kata Wak Azrin lagi, teruskan berkomentar dan dialog antara negara dalam konten-konten Cak. Semangat katanya. Terima kasih. Jadi ternyata Cak, kalau saya sekarang sedang bicara sama Cak ini merinding Cak, merinding. Jadi merinding. Ya, rasa satu persaudaraan yang jauh itu didekatkan melalui teknologi yang sekarang. Okey, jadi waktu Cak mula-mula datang ke Malaysia, Cak risau dikeronyok oleh orang Malaysia, begitu kan? Iya, betul. Apalagi kan ini makluman untuk Bang Amar ya. Ini saya sebelumnya tidak pernah cerita di channel saya atau di mana-mana pun. Mak saya, ibu saya
Ibu saya itu sebenarnya awal-awal saya membahas konten Malaysia ini beliau agak kurang setuju. Apalagi Oke. ketika tahu saya berangkat di Malaysia itu orang yang paling khawatir dengan saya itu adalah ibu saya. Nak, hati-hati nak, hati-hati loh nak. Itu di berita-berita itu orang Malaysia katanya jahat-jahat, bla bla bla. Hati-hati loh nak, saya khawatir begitu. Tapi ternyata Oke. setelah saya lihat beliau tengok video-video saya bisa lepak-lepak ngopi dengan orang Malaysia, ya kan makan-makan sama-sama, bahkan saya menginap apartemen kawan saya Malaysia dan saya boleh pulang selamat di Indonesia. Beliau akhirnya Hmm. aman-aman saja ternyata. Saya Oke. bila diajak nak. Mungkin selepas ini Cak, kalau ada rezeki dari kita di Malaysia, kita cuba untuk satu program membawakan YouTubers dari Amin, Indonesia amin, amin, amin. datang ke Malaysia untuk melihat sendiri. Mungkin waktu itu bisa Cak bawakan ibu Cak juga untuk melihat betapa Amin, ramainya amin. Iya, iya, iya. betapa Iya, iya, ramainya iya. orang Indonesia di Malaysia Iya, Cak. Ya, iya, ramai iya, sekali. iya. Ramai yang berketurunan Jawa itu juga ramai, itu juga pernah ketemu Saya saya, kita lepak-lepak itu. lepak Cak, Bukan, lepak. bukan. Oh iya, lepak betul, betul, lepak betul. Ya, saya juga almarhum kakek saya orang Jogja. Jadi darah Jawa itu tetap ada dalam diri saya, kan. Iya, iya, Cuma betul, betul, orang betul. reti lah, orang reti ngomong Jawa ya, sitit-sitit okey lah. Mantap, Okey. mantap. Ya, mantap. Okey, Cak. Bagaimana dengan komen-komen netizen dari Indonesia sendiri, Cak? Apalah Mas Fauzi buat konten tentang negara maling, negara yang suka curi budaya gitu kan? Bagaimana, Cak? Ada yang Iya, yang iya. yang yang cakap lain di hadapan Cak yang menjatuhkan semangat Cak? Kalau awal-awal pasti berat lah. Tidak hanya Indonesia saja yang berkomentar negatif. Di Malaysia Ya. pun juga sebenarnya ada juga yang berkomentar negatif gitu loh. Kalau misal di Indonesia, ini lu ngapain sih membahas negara tetangga sebelah ini? Untungnya apa buat lu gitu kan? Begitu juga dengan di Malaysia pun juga ada segelintir Ya. orang, apalah kau ini sibuk saja negara kami, nah, tak ada pasal lain ke kau, begitu. Itu pasti ada seperti itu. Hati sempat down, iya memang sebagai manusiawi saya down, karena ya tapi saya lebih lebih apa namanya tak layan lah, karena ya yang saya lakukan saat ini, yang saya minati ya sudah saya lakukan. Mau Okey. tengok, alhamdulillah, tak tengok ya sudah tak apa. Ya, benar. Jadi kita ini sebagai seorang content provider seharusnya mempunyai rasa bertanggungjawab untuk mengharmonikan keadaan, bukan mengeruhkan lagi keadaan. Setuju, Cak? Ya betul, setuju, setuju. Dalam banyak-banyak video yang Cak berikan reaction, kampung Jawa di Batu Pahat, tempat pelancongan menarik di Malaysia, itu dan ini yang mana yang paling meninggalkan kesan pada diri Cak? Reaction ya. Ya. Yang pasti itulah. Ya yang benar-benar saya sampai sekarang ingin tahu itu adalah saya ingin sekali ketemu dengan saudara-saudara Jawa yang ada di Malaysia. Baik itu yang ada di Selangor, Batu Pahat, Johor, itu saya benar-benar ingin tahu seperti apa sih mereka. Bagaimana bahasa budayanya itu, bagaimana itu ingin tahu saya. Baik, kata rakan-rakan kita di Facebook, Wiko Sani kata salam Cak. Muhammad Zahri. Waalaikumsalam. Ya, Muhammad Zahri kata Cak, aku pun selalu nonton YouTube kamu Cak. Ruth Bong. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi ya okey, selain ingin berjumpa dengan komuniti masyarakat Jawa di Malaysia, apa lagi yang Cak ingin lalui sekiranya Cak berpeluang untuk datang ke Malaysia ini untuk berlibur, Cak? Banyak sekali Bang. Ini kalau saya jelaskan di live ini rasanya nggak akan cukup gitu loh. Karena waktu itu 1 minggu kan saya hanya di Kuala Lumpur kan Bang. Saya hanya jalan-jalan di mana? Di Bukit Jalil, Bukit Bintang, sama itu apa? Saya lupa namanya, patung Buddha besar itu apa namanya? Batu Cave. Nah apa? Batu Cave. Ya, Batu Cave. Hanya itu saja. Tapi saya bersiar-siar di negeri-negeri lain, Melaka, di dekat Johor, Terengganu, Jembatan Terengganu itu yang legend itu belum nanti Museum Pak Rampe, P. Ramlee ya. Banyak.
InsyaAllah Cak, insyaAllah satu hari kalau diizinkan Allah kita akan berpeluang untuk bawakan rakan-rakan kita. InsyaAllah kita cuba bagaimana Cak. Amin, 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 amin. Iya, semoga, semoga, semoga. Cak, saya nak tanya Cak juga, apa pandangan Cak? Kalau dulu kan hubungan Malaysia-Indonesia ni sangat rapat. Malahan ada filem kolaborasi bersama dengan pelakon-pelakon Malaysia, pelakon-pelakon Indonesia dan sebagainya. Sekarang ini sudah kurang, melainkan sinetron dari Indonesia itu ditayangkan di Malaysia, filem-filem dari Malaysia ditayangkan di Indonesia. Kalau dulu kan kumpulan Search, kumpulan Wing itu kan besar sekali namanya di Indonesia dan sebagainya. Siti Nurhaliza lagi, nama-nama penyanyi Indonesia di Malaysia juga sangat besar. Bagaimana untuk kita merapat lagi hubungan adik-beradik ni, Cak? Ya, oke. Sebenarnya kalau menurut saya sih memang tak seramai dulu, tapi masih ada beberapa produksi yang berkolaborasi dengan Indonesia. Misal kemarin ketika saya di Malaysia itu sempat saya menonton film di Pawagam dengan salah satu kawan yang ada di Malaysia. Itu Yayan Ruhihan berkolaborasi dengan beberapa pelakon-pelakon Malaysia, film silat, film action, saya lupa namanya apa itu, Wira maybe, ya Wira. Itu salah satunya kan bekerja sama dengan artis Indonesia ya di Malaysia itu kan. Ramai kawan saya, Cak, ini film Indonesia ini ramai ditayangkan di Malaysia, makanya kami juga sedikit-sedikit paham lah dengan bahasa Indonesia. Begitu juga di Indonesia pun juga ramai sekali film-film di Malaysia tayang di Indonesia. Misal anak saya suka dengan Upin Ipin, Bobo Boy. Itu Upin Ipin hampir setiap hari itu anak saya sampai fasih berbahasa Kuala Lumpur. Macam mana ayalah, ini pening pala nih. Kalau di Indonesia itu kan pusing kepala ini, kalau di Malaysia kan itu kan pening. Pening, betul. Pusing kan putar balik kan kalau dekat Malaysia. Ya. Baik, Muhammad Zahri komen, teruskan sebar keamanan, Cak. Make love, not war. Siap. Okey, baik. Kata Wan Azrin, alam Nusantara ini ada kurang lebih 300 ke 350 juta bahasa Melayu yang juga berbasis kepada bahasa Indonesia masa kini. Sekiranya konten yang menggabungkan interes dua negara, khususnya Malaysia dan Indonesia, juga negara ASEAN yang majoritasnya adalah memahami bahasa, akan memberikan impak positif kepada semua yang menonton channel-channel YouTube berbahasa Melayu dan Indonesia ini. 350 penutur. Jadi kekangan bahasa itu tak ada masalah kan, Cak, kan? Saya rasa nggak ada masalah. Dan ternyata malah dulu sebelum saya benar-benar mempelajari Melayu, saya pahamnya bahasa orang Malaysia, maaf sebelumnya, ini seperti Upin Ipin saja. Waktu itu. Ya, waktu itu. Wah, ini hampir-hampir sama dengan Indonesia. Ternyata setelah saya mempelajari, ternyata coraknya ramai sekali. Pening saya kepala ya. Ternyata bahasa Melayu itu coraknya berbeda-beda. Banyak logat. Ini abang Kelate ya, yang paling susah itu Kelate, Perak. Itu agak-agak susah, Johor, Ganu. Ya Allah, ternyata banyak. Gak nyangka saya itu. Saya kira ya sudah cukup satu bahasa saja gitu loh. Ya, terbaik kata Wan Nizam. Kata Wan Azrin. Terima kasih. Ketemu lewat ruangan komen di YouTube aja, Cak. Salam dari saya channel Hey Paduka Wali. Teruskan bernama dan Cak. Inilah pemilik Oke. Hey Paduka Wali. Paduka Wali itu maksudnya bagaimana Paduka Wali itu? YouTube, Cak. Ya ini mungkin konten persilatan, Cak. Oh, iya. Miss Lonjong, kejap ya. Iya. Pakai hijab. Ada yang mau bertemu dari Bernama TV, pakai hijab. Hijab ya Bang ya, mau pakai hijab dulu. Iya. Oke, baik. Untuk rakan-rakan kita dalam program Kita Santai Aja, kita bawakan Cak Lonjong. Oke, seseorang yang saya sangat hormati di Indonesia yang mengharmonikan keadaan. Kalau di Malaysia juga ada content provider yang mengharmonikan Malaysia Indonesia, tapi biasalah netizen akan ada saja yang tak puas hati dengan pemberi komen ini. Namun apa sekalipun kita bersatu hati, darah sama merah. Kalau kita makan ayam geprek, ayam penyet, mereka di Indonesia juga makan nasi lemak sekarang. Gitu, Cak, kan? Iya, betul. Dan ada beberapa fenomena yang menurut saya menarik gitu loh.
ini kan mungkin Bang Amar tidak hanya mengenal Cak Lonjong saja kan, tetapi mungkin mengenal beberapa YouTuber Indonesia yang bereaction Malaysia, misal seperti Elsa Widianti, Cak Mujib, dan lain-lain sebagainya. Ini ternyata ramai juga kawan-kawan dari Malaysia yang mereaction Indonesia pun juga komennya sangat bagus-bagus loh. Maksud saya komentar dari netizen Indonesia, kita serumpun selamanya, Indonesia Malaysia adik beradik, itu juga komennya positif-positif. Paham maksud saya ya? Jadi ada YouTuber Malaysia mereaction sesuatu hal yang ada di Indonesia. Iya benar. Itu komennya juga bagus-bagus, mempersatukan gitu loh. Kita tak ada masalah. Saya menganggap Malaysia itu dari dulu adalah saudara, ya begitu. Bagus-bagus komennya. Okey, Cak, saya rasa kan bila masa tiba satu hari nanti Cak berpeluang untuk libur di Malaysia bersama dengan keluarga dan sebagainya, saya rasa tempat yang boleh Cak pergi untuk melawat komuniti Jawa adalah di Johor, di Selangor, di Perak. Ramai. Kalau di Kelantan, Perak. Ya, di Perak juga ramai Jawanya. Kalau di Kelantan itu Jawanya mungkin sudah hilang bahasa, tapi budayanya masih ada. Kalau Cak ingin tahu, Dikir Barat dan juga wayang kulit juga merupakan salah satu interpretasi budaya Jawa yang masih tinggal di Malaysia. Okey, baik, kita bersama-sama dengan seorang lagi content provider yang cukup hebat, romantik ya. Assalamualaikum. Salam. Okey, bagaimana Miss Lonjong dan juga Cak berkolaborasi ataupun bekerjasama untuk menghasilkan konten yang menarik bagi pendengar ataupun penonton channel? Yang pasti kalau Miss Lonjong ini karakternya berbeza dengan saya. Miss Lonjong itu sebenarnya beliau ini pendiam. Tapi saya hanya mengarahkan sayang, ini loh sayang, ada kawan Malaysia yang meminta reaction misal trailer film Upin Ipin misal, baru nanti syuting saya yang editing, biasanya seperti itu. Baik, macam Miss Lonjong sendiri, apa yang Miss Lonjong lihat Cak Lonjong buat itu tak risau kalau misalnya kata orang Indonesia sendiri marah Cak Lonjong tahan di tepi jalan pukul, marah sebab buat konten Malaysia, ada tak Cak macam tu? Tak sampai lah. Jadi tak ada yang seperti itu. Mereka protes, mereka marah kepada kami YouTuber Indonesia yang mengeratkan persaudaraan dengan Malaysia itu hanya di sosial media saja. Realitinya mereka tak ada yang berani. Ya, jelas kita pun risau. Kalau sebagai isteri kan risau keselamatan Lonjong. Betul. Kalau saya sih enggak itu ya, maksudnya ya memang cuma takutnya itu di sosial medianya itu kadang hatersnya hate speech. Jadi kalau di TikTok Cak Lonjong juga pun ada satu video tu hey haters. Ya Cak ya. Saya masih ingat tu video tu di TikTok. Iya betul. Beda sekali sisinya. Okey. Baik, apa pesanan Cak kepada semua follower Cak, subscribers Cak di YouTube Cak untuk kita ni bersatu hati sebagai satu bangsa Nusantara lah Cak? Sebenarnya kalau mau pesan-pesan ya nggak akan cukup di tapi saya persingkat saja ya. Iya. Intinya begini Bang, sebenarnya sebelum terjadi negara Indonesia Malaysia ini berdiri, sebenarnya bila dipikir kita ini saudara. Nah, tak payahlah kalau kita klaim sana sini. Sebelum Indonesia Malaysia berdiri, kita dikenalkan budaya silat. Makanya jangan heran kalau Indonesia Malaysia ini ada silat. Silatnya. Di Indonesia ada keris. Raja-raja Malaysia juga membawa keris. Ya karena kita serumpun. Ada juga persamaan, di sini ada rendang, di sana ada rendang. Ya karena Malaysia Indonesia ini dulunya belum ada negara. Kita dipisahkan dengan sebutan negara Malaysia ini dipisahkan karena adanya penjajahan. Indonesia dijajah Belanda, Malaysia dijajah dengan Inggris. Akhirnya kita berdiri sendiri-sendiri kan, Malaysia sendiri, Indonesia sendiri. Tetapi budaya kita hampir sama, kulit hampir sama, bahasa hampir sama. Makanan saya di Kuala Lumpur tak pening-pening saya cari karena di sana ada kesukaan saya, ada beberapa makanan kesukaan saya, sate, mie,
bakso juga ada. Iya. Jadi kenapa kita harus bergaduh-gaduh begitu loh? Tak guna lah gitu loh, tak guna. Yang ada malah buat penyakit hati kita sendiri, sakit jantung nanti. Okey. Baik, inilah dia Cak Lonjong. Nama sebenarnya adalah Fauzi Al-Azhar. Cantik namanya. Dan nama yang membawa maksud yang sangat hebat. Cak Lonjong, anda boleh ikut beliau di laman YouTube beliau, iaitu Cak Lonjong, di Instagram juga. Jadi Cak ni selalu menerima recommendation ataupun rekomendasi rakan-rakan untuk buat reaction tentang video apa sahaja. Jadi insya-Allah Cak akan respon kepada anda. Tapi anda kena ingat juga, Cak ni pun sibuk juga orangnya. Ada kerjayanya sendiri di perusahaan di kotanya sendirilah. Namun apa sekalipun, saya paling ingat kalau Cak intro tu dia ada here dengan dengan pesanan itu jangan lupa solat ya. Satu pesanan yang Iya betul. Itu sangat penting itu, karena pertama kali kita di akhirat ditanyanya nggak solat itu. Ya benar. Baik Cak, ini kata daripada Abu Hasif As-Sayyif, anda roboh Kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Ini bukti kita serumpun Cak. Iya betul. Baik. Cak, dari mau ngomong dulu mungkin. Iya. Bang, maaf sebelumnya ini Miss Lonjong masih sibuk karena mengurus anak-anak. Iya. Tak apa ya. Oh iya. Terima kasih Bu. Iya. Iya. Maaf loh Bang, ini anak-anak ini masih inilah. Iya. Maaf. Cak, dari kami di Bernama TV, Cak, terima kasih Cak di atas kesudian masa Cak luangkan bersama dengan kami dalam program Kita Santai Aja ni Cak. Kami doakan tak apa. Ya, kita doakan agar pandemik yang memburuk di seluruh dunia ini diangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan semoga channel Cak terus sukses dan kerjaya Cak juga terus sukses Cak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Cak dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.